Dulu ya, jadi itu sempat ramai memang ada yang katanya surat wasiat bahwa Echa tuh meninggalkan pesan-pesan lah mau pindah makam dan lain-lain segala macam. Ternyata pas diverifikasi, validasi itu bukan tulisan Echa. Bisanya tahunya dari mana? Belum lama itu kayaknya Anggita Sari masih ada updateannya nih, aku bisa liatin juga ke kalian bahwa memang itu bukan tulisan Echa karena tidak sama-sama sekali gitu, dan bahkan kertasnya pun masih terlihat sangat baru, tidak lusuh, dan benar-benar kayak emang baru ditulis. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada hal yang mengejutkan dibongkar oleh sahabat Vanessa, yaitu Kim Haut. Kim Haut belak-belakan mengatakan bahwa dia yakin bahwasanya surat wasiat Vanessa soal pembongkaran makam itu adalah hoax, tidak benar. Karena Kim Haut sendiri tahu dan sangat dekat dengan Vanessa, serta dia mengenal tulisan dari Vanessa sendiri. Dan memang kita tahu bahwa Anggita Sari juga pernah membuka surat wasiat Vanessa atau surat Vanessa saat di penjara. Dia mengatakan bahwasanya Vanessa titip dan berterima kasih kepada Anggita Sari serta titip-titip gala. Jika melihat dari tulisan itu dan dibandingkan dengan tulisan surat wasiat yang beredar, menurut Kim Haut, tulisan itu sama sekali tidak sama. Dan Kim Haut yakin bahwa surat yang sempat bikin heboh, surat wasiat itu adalah surat yang baru ditulis, bukan barang lama. Karena itulah Kim Haut tidak percaya adanya surat wasiat itu. Soal pembongkaran makam, Kim Haut sangat berterima kasih kepada Juragan 99 dan tidak logis jika Juragan 99 sampai akan dipidanakan gara-gara merenovasi makam. Bahkan Kim Haut mempertanyakan keluarga Vanessa yang ngotot akan mempermasalahkan pembongkaran atau renovasi makam dari Vanessa itu. Kim Haut mengatakan, apakah begitu bisa dikatakan sayang kepada anak? Oh itu dulu ya, jadi itu sempat ramai memang ada yang katanya surat wasiat bahwa Echa tuh meninggalkan pesan-pesan lah mau pindah makam dan lain-lain segala macam. Ternyata pas diverifikasi, validasi itu bukan tulisan Echa. Bisanya tahunya dari mana? Belum lama itu kayaknya Anggita Sari masih ada updateannya nih, aku bisa liatin juga ke kalian bahwa memang itu bukan tulisan Echa karena tidak sama-sama sekali gitu, dan bahkan kertasnya pun masih terlihat sangat baru, tidak lusuh, dan benar-benar kayak emang baru ditulis. Jadi gini, sedih ya, maksudnya gini, kalau memang kita ibaratnya sayang anak nih ya, ini konteksnya kalau memang kita sayang anak kita udah meninggal, harusnya kan kita doain, kita kirim doa lah, jangan kita aniaya lagi orang yang sudah meninggal dengan cara bikin berita ABCD, ngebuka aib. Kalau aibnya bener sih nggak apa-apa dibuka, kalau nggak ada itu kan jadinya fitnah orang yang udah meninggal. Dan lebih lanjut, Kim Haut juga mengatakan bahwa dia tidak akan terima jika nanti makam sahabatnya itu diusik, meskipun oleh orang tuanya sendiri, meskipun oleh keluarga dari ibunya sendiri, atau artinya tante dari Vanessa. Kim Haut akan mengeluarkan saksi kunci yang menyatakan bahwa sebenarnya Dodi ini bukan ayah kandung Vanessa tetapi ayah tiri. Dan nanti tapi dia masih akan menunggu kalau memang benar makam itu akan dipindah. Karena rencana Dodi sendiri, makam itu akan dipindah pada bulan Oktober. Jika memang makam itu dipindah pada bulan Oktober dan sudah fix dan diperkenankan oleh pihak-pihak yang terkait, yang berwenang, maka Kim Haut akan bertindak barbar, konferensi pers dan macam-macam. Berikut ini pernyataan Kim Haut yang memang sejak awal dia berusaha akan menjegal apapun langkah Dodi yang akan memindahkan makam Vanessa, karena dia tidak mau makam sahabatnya ini diusik karena dia sudah tenang bersama sang suami tercinta di alam sana.
bikin berita A B C D, ngebuka aib. Kalau aibnya bener sih nggak apa-apa dibuka, kalau nggak ada itu kan jadinya fitnah orang yang udah meninggal. Dan aku memang kenal sama teman-teman lama Eca gitu, beberapa, bahkan teman dia sekolah pun ada aku kenal. Satu orang aku kenal teman sekolah Eca, dan kalau memang tetap ibaratnya ide gila dia tetap akan dilaksanakan, saya juga bisa keluarkan teman sekolah Eca satu orang ini. Secepatnya akan ku atur, karena sebenarnya gini, tadinya aku mau tunggu dulu nih, karena makam tuh kalau nggak salah dipindah, kata dia Oktober atau bulan apa ya, aku dapat beritanya ya kalau nggak salah. Balik nama ya Oktober. Nah, semau aku, kalau memang udah bener akan dilakukan pindah makam, ya udah langsung gue barbar konpres, gue keluarin bukti dengan dia. Maunya tadinya kayak gitu, tapi ternyata kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya mungkin insya Allah di minggu ini. Jadi awalnya itu sebenarnya cuman aku sama Anggita Sari, karena Anggita Sari kuliah di daerah Selipi sana, di daerah Kemanggisan sana. Kayak aku punya kosan itu ya memang cuman buat base camp, karena aku kerja sibuk, Anggita juga sibuk presenter sambil kuliah. Tiba-tiba Eca nelfon, nangis, "Mam, aku di ke tempat Mama aja." "Kenapa?" "Enggak." Ya begitulah, menarik kita tunggu bagaimana. Apakah Dodi Sudrajat masih akan benar-benar memindahkan makam Vanessa, ataukah hanya bikin sensasi saja? Karena rencana pemindahan makam ini sebenarnya sudah diawali sejak lama. Sejak 100 hari Vanessa katanya akan dibongkar, tapi kemudian meredup lagi, dan kini ada Farhad Abbas yang membela Dodi. Akhirnya Farhad Abbas lah yang banyak bersuara dan bahkan mengecam Juragan 99 yang berani merenovasi makam Vanessa dan mempercantik makam Vanessa itu. Farhad juga mengancam Juragan 99 akan dipenjara jika tidak meminta maaf kepada Dodi. Dan sampai sekarang Juragan 99 juga belum buka suara sama sekali merespon ancaman dari Farhad Abbas tersebut. Sedangkan Kim Haut sendiri akan melakukan hal-hal taktis dalam diam, katanya. Dia akan berusaha sebelum Oktober untuk melakukan berbagai upaya kepada instansi dan pihak-pihak terkait agar rencana pemindahan makam ini benar-benar bisa digagalkan oleh Kim Haut. Namun Kim Haut memang mengatakan bahwa dia tidak ingin membuka langkah-langkahnya di media karena dia takut saat banyak bersuara maka langkah-langkahnya akan terbaca oleh kubu lawan. Kim Haut pun juga siap jika memang dia akan dipidanakan oleh Dodi Sudrajat dan para pengacaranya. Menarik, kita tunggu saja siapa orang yang akan dikeluarkan oleh Kim Haut dan bagaimana Kim Haut mengatakannya. Dan juga Sandi Arifin pasti juga tidak akan diam, karena Sandi membela Haji Faisal sudah seperti saudara, dan bukan karena uang semata, tetapi karena memang Sandi bertekad membela hak-hak Gala sebagai anak yatim piatu yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kita saksikan kedua kubu yang terus berstrategi dan ingin masing-masing mendapatkan porsi yang terbaik dari pengadilan. Ini bapaknya, ini anaknya.